Orang yang mengatakan Imam Mahdi sudah turun, ya mangga, nggak masalah. Tetapi saya melihat dari keuntungannya, ketika kita masih ada harapan, ada sesuatu yang ditunggu, ini sangat penting membuat kita tidak mudah frustrasi karena harapan ada. Kalau kita masih ada, baru saya bicarakan tadi itu, karena nggak ada harapan, masa depan kita sudah gelap gulita, itu frustrasi. Selagi masih ada harapan, kita masih sanggup bernafas. Barangkali besok ada harapan baru, mungkin ada kesempatan baru. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, frustrasi. Paling-paling masang bulu nih, ngeral sepur. Dalam mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir. Kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman. Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu diturun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama. Ya, iqtarabatis sa'ah. Ya, kiamat semakin dekat. Dia sempat mengatakan jika Dajjal yang disimbolkan yang digambarkan dengan bermata satu atau yang kakinya melangkah, sekali melangkah bisa ribuan kilometer, itu hanya sebagai simbol-simbol saja. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dengan lawannya, Bu, ya, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa? Oke. Saya tidak bisa memastikan apakah Ya'juj wa Ma'juj, apakah Dajjal, apakah Al-Masih, apakah itu semuanya kita tidak bisa memastikan. Orang yang mengatakan Imam Mahdi sudah turun, ya mangga, nggak masalah. Tetapi saya melihat dari keuntungannya, ketika kita masih ada harapan, ada sesuatu yang ditunggu, ini sangat penting membuat kita tidak mudah frustrasi karena harapan ada. Kalau kita masih ada, baru saya bicarakan tadi itu, karena nggak ada harapan, masa depan kita sudah gelap gulita, itu frustrasi. Selagi masih ada harapan, kita masih sanggup bernafas. Barangkali besok ada harapan baru, mungkin ada kesempatan baru. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, frustrasi. Paling-paling masang bulu nih, ngeral sepur, iya kan? Atau beli tambang. Nah, jadi terlepas nanti terbukti atau tidak terbukti, kita tetap mengatakan wallahu a'lam. Teksnya ada, ya kita percaya. Maknanya apa? Apa salahnya sih kita nggak usah lancang, tinggal bilang saja wallahu a'lam, kan boleh. Alif lam mim wallahu a'lam bimuradihi, boleh. Masa nggak boleh? Masa kita nggak boleh bilang nggak tahu? Itu daripada kita menetapkan atau menafikan, itu menjadi beresiko, wallahu a'lam. Tapi saya hanya melihat dari segi keuntungannya. Nanti yang ditunggu manusia terserah apapun yang ditunggu. Kita di sini menunggu Ratu Adil, yang seberang sana menunggu Mesias, yang sana nunggu Imam Mahdi. Silahkan nunggu bergola juga boleh, ya kan gitu. Termasuk kita ada harapan keadilan di hari akhirat, ada pengadilan. Itu minimal orang sekalipun dizalimi apapun, begitu yakin ada yaumul hisab, dia tidak akan putus asa. Nanti suatu ketika ada keadilan. Nah, itu yang penting kan begitu. Bagaimana nanti buktinya pengadilan itu, ya kita ya tetap mengatakan wallahu alam. Karena saya belum pernah masuk kuburan, saya belum pernah masuk surga, katanya semuanya. Dan juga kalaupun sorga yang sangat banyak diuraikan di dalam Al-Quran, namanya sorga itu lengkap diceritakan dalam Al-Quran.
Sampai sekarang saya belum berani menceritakan sorga, apalagi namanya Dajjal dan sebagainya, Ya'juj wa Ma'juj dan sebagainya. Sorga yang diterangkan panjang lebar juga saya tidak berani menerangkan sorga disampaikan seperti sekarang ini. Kenapa? Itu sangat kondisional sekali. Jangan sampai kita secara tekstual menyampaikan apa adanya. Coba bayangkan, kalau saya ceritakan nanti kalau bapak-bapak masuk sorga, nanti di sorga akan dapat bidadari 40. Apa yang terjadi? Ibu-ibu bapak beramai-ramai berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya nggak masuk sorga. Boro-boro 40 hiji be sakit. Satu aja saya sakit, panasnya bukan lagi 40 lagi. Tambah lagi 40 punya stafnya itu masing 40 punya 70 pengawal. Satu pengawal maju yang tiap tahun banjiran. Apalagi Dajjal yang tidak diuraikan, hanya sekali diucapkan. Sorga jadi bingung kok, betul enggak? Kalau saya ceritakan nanti orang di sorga itu wajahnya putih-putih, wa taswaddu wujuhuhum. Saya ceritakan sama orang Afrika, marah mereka, dasar rasialis loh katanya. Jadi ini wajah neraka gitu. Betul enggak? Nanti ada surga hurum maksuratun fil khiyam wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kamu dapat bidadari di dalam kemah-kemah. Apa enaknya kemah? Di lantai pakai kemah. Kalau sorga yang saya bayangkan adalah di hotel bintang 5 dong. Ya, di penthouse yang paling atas tuh, yang semalam 200 juta harganya kan gitu. Masih di kemah, apa enaknya? Jadi kita punya imajinasi sudah berbeda. Itulah makanya kita menerangkan Al-Quran itu harus, ya itulah harus sesuai dengan kondisi kita, jangan apa adanya, nanti jadi nggak menarik. Yang penting silakan kau ceritakan bagaimanapun, bagaimana kira-kira orang bercita-cita pengen masuk surga. Kalau yang suka ngadu jago, katakan di surga jagonya 2 meter tingginya, ya kan begitu. Kemudian kalau di sini yang senang artis-artis, Dewi Persik mah banyak di surga. Ya kan begitu. Yang tukang ngadu gaplek banyak, gaplek ada yang dari kaca, dari kertas, ya dari mutiara gapleknya, kan begitu. Seperti yang suka main cewek, katakan di sana, wah hostess banyak di sana tuh. Nah, saya kira sesuai dengan yang tukang bebadok bilang kan, makan sekenyang-kenyangnya. Nah, artinya kita bercerita sesuai kita di kebebasan, jangan terlalu letterlek sekali. Karena bagaimanapun Allah tidak salah mengatakan bidadari di kemah-kemah, karena pada waktu ayat itu turun orang Arab tinggalnya di kemah-kemah, itu aja persoalannya kan. Betul enggak? Kenapa Allah membolehkan cebok pakai batu? Ya karena di Jazirah lebih susah air, masa enggak cebok? Ya pakai seadanya lah, tapi jangan pakai tulang, jangan pakai telepong, kan gitu. Pakai batu juga, batunya yang betul-betul menyerap. Lalu jangan sampai sekarang boleh nggak pakai tisu? Nggak boleh, karena Nabi nggak pernah pakai tisu. Ya pokok belum ada tisu, gimana lagi? Ya kan begitu. Nah, saya kira kita harus cerdasi semacam itu. Jadi agama itu jangan diterangkan persis apa adanya, disesuaikan dengan kemampuan kita berimajinasi, kecerdasan logika kita dan imajinasi kita, sehingga hal itu menjadi menarik. Saya kira begitulah kira-kira. Berbicara mengenai akhir zaman, apakah ada khalifah yang akan berkuasa sebelum Al-Mahdi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pembahasan ini sudah pernah saya sampaikan, teman-teman sekalian. Sekarang banyak pembicaraan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Anda harus paham betul bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang akhir zaman, hadis-hadis bicara tentang akhir zaman. Saat Nabi diutus pun tuh zaman sudah semakin berakhir, kiamat sudah semakin dekat. Nabi yang paling akhir siapa? Muhammad. Berarti ketika nabinya turun sudah ada di akhir zaman.
Ya, sejak Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah berada di akhir zaman. Karena itu turun banyak ayat. Ya, misal di surah Al-Qamar ayat Quran surah 54 ayat pertama, ya, iqtarabatis sa'ah, ya, kiamat semakin dekat. Itu artinya apa? Ya, itu artinya masa-masa di akhir setelah Rasulullah SAW, waktu kita tidak banyak. Tapi ukuran Allah kan dengan ukuran kita berbeda. Makanya ketika ada orang-orang bertanya tentang kiamat, langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dibalikan kembali untuk mempersiapkan diri, tidak sibuk memikirkan tentang situasi akhir zaman. Saya beri contoh begini, misal Quran surah ke 31 ayat 34. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 5 hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh makhluk lain dan tidak akan diinfokan pada siapapun kecuali tepat pada waktunya. Yang pertama kali, ilmus sa'ah, pengetahuan tentang kiamat, akhir zaman, berakhirnya zaman. Tayyib, kalimatnya menggunakan sa'ah, padahal dalam Quran kalimat kiamat banyak. Ada yaumuddin, ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, ada al-qiyamah, surah ke-75, ada yaumul akhir. Kenapa menggunakan sa'ah? Sa'ah itu menunjukkan bentuk waktu. Waktu, sekarang disebut jam. Ada menitnya, ada detiknya. Artinya apa? Yang tahu terjadi kapan kiamat sampai dengan menitnya, sampai dengan detiknya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditanyakan tentang waktunya, Quran balik bertanya kepada kita, termasuk hadis Nabi, apa persiapannya? Apa persiapannya? Ada seorang anak bertanya pada Rasulullah SAW, bertanya mata sa'ah. Masya Allah. Maka diberikan oleh Nabi, apa yang sudah kamu siapkan untuk saat itu? La'ala sa'ala takunu qariba. Jangan-jangan saat kiamat semakin dekat, kamu sudah menyiapkan apa? Karena itu kalau saya sarankan, antum jangan menyibukkan diri untuk memikirkan banyak hal terjadi begini, begitu dan sebagainya. Lebih baik persiapkan diri menjadi semakin takwa. Lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi apapun dalam kesempatan apapun, antum dalam keadaan baik. Makanya kata para ulama, kalau antum ingin selalu baik dalam kehidupan, bayangkan ketika berbuat salah seketika akan wafat antum. Karena kiamat terkecil itu adalah meninggalnya kita. Ada ajakan untuk mencuri, korupsi, bayangkan saat saya mengambil saya wafat. Karena itu ketika malaikat turun bertanya pada Nabi di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, bertanya mata sa'ah, kata Nabi mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ditanyakanlah kemudian an amarat, ya apa tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda ini mungkin yang dimaksudkan oleh penanya berikut ini. Ada tanda kecil, ada tanda sampai yang paling besar. Yang ditanyakan sampai yang terakhir tentang Al-Mahdi, fasenya kan dibagi 5. Yang terakhir itu kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Munculnya orang-orang baik, mulai mempraktekkan kehidupan-kehidupan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah. Fungsi yang telah ditetapkan adalah khalifah. Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka boleh muncullah kemudian fungsi-fungsi khalifah di muka bumi. Apa fungsinya? Antum mesti tahu dulu apa itu khalifah. Jadi kata khalifah, khilafah, ya, punya beberapa arti. Arti normalnya saling menggantikan, tapi arti esensinya khalifah itu sesuatu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan. Dari kata al-umru makmur, ya, sesuatu yang bermanfaat. Makanya usia antum disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Kenapa disebut dengan umur? Supaya mengesankan kalau masih punya waktu untuk usia, maka isi usia itu dengan segala hal yang bermanfaat. Al-umur itu segala hal yang melahirkan manfaat. Ya, mumpung masih punya umur. Jadi kalau ditanya berapa umur anda, itu isyarat dari Allah, berapa dari sekian usia anda sekarang yang sudah bermanfaat. Lisan anda, pandangan anda, mata anda dan sebagainya. Nanti ketika zaman mulai, mohon maaf, banyak kerusakan-kerusakan. Pertama masa nubuwah, kemudian khilafah, ya masih baik terjaga. Setelah itu mulai kemudian raja-raja, ya setelah itu muncul banyak bertebaran keburukan-keburukan, baru kemudian kembali kepada kebaikan-kebaikan. Fungsi khilafah kembali. Yang dimaksud khilafah barangkali belum tentu dalam secara pemaknaan politik. Muncul lagi kemudian satu pimpinan yang lainnya misalnya mengikuti, belum tentu seperti itu. Yang dimaksudkan bisa jadi maknanya umum. Semua orang ingin berusaha untuk kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia pengen belajar dengan benar. Yang dulu makmur diartikan rame. Kalau pengajian rame itu senang. Kalau cuma rame jangankan di masjid, di pasar rame, di alun-alun barusan rame. Bukan rame, makmur itu bermanfaat. Dewan Kemakmuran Masjid, ya. Innama ya'muru masajidallah, Quran surah 9 ayat ke-18. Yang dimaksud banyak manfaat yang dilakukan.
Kalau sudah seperti itu, maka sesuai yang ditanyakan seperti ini. Ya, maka sudah kembali kepada kebaikan. Nanti orang-orang baik ini diwafatkan, tinggal tersisa orang-orang yang jelek di masa akhir. Saat jelek ini muncullah, kemudian mulai muncul tanda-tanda yang lainnya. Ada duhan, ada puncaknya Dajjal dan sebagainya. Kalau sudah seperti itu, maka puncak terakhirnya adalah turunnya Al-Mahdi. Ya, itu dalam kajian nanti yang lebih jauh lagi. Tapi intinya, apa yang sudah kita siapkan untuk menuju pada kebaikan-kebaikan, menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.